guys, welcome back to Cybervlog. Nah, kali ini gue lagi sama tim Onyx. Congrats ya buat teman-temannya. Makasih. Oke nih, gue pengen nanya-nanya dikit nih buat kalian nih. Gimana nih kesan-kesannya di kota terakhir di Makassar? Gimana, Pi? Ya menurut gua seru aja sih sama kayak kota-kota yang lainnya aja. Panas ya? Ya boleh dibilang sih ini yang paling panas sih di sini. Paling panas? Iya. Oh gitu. Dari lu Dari gua panas juga. Panas juga? Panas juga. Nah, nih ya, kan udah kelar nih pertandingan habis ini. Habis gini kalian nih mau kemana nih? Tahu mau kulineran kah? Atau mau beli oleh-oleh kayak gimana? Lu mau kemana, Pi? paling pada mau kuliner sih. Anak-anak pada mau nyari makan ya khas Makassar lah. Paling kita mau muter-muter sekalian sambil nunggu sampai habis babak ini kan. Oh, ngikut. Ikut aja. Ya. Oke, ini tadi kita udah bahas soal Makassar. Nah, gue pengen bahas tentang pertandingan nih. Gimana nih rasanya melawan tim-tim yang ada di Liga Esport Nasional, sedangkan kalian membawa nama tim Onyx? Apakah tim ini tuh nggak boleh dianggap remeh atau gimana? Semua timnya jago ya. Jago. Ya kalau dari pandangan gue sih semua tim ya setara lah. Kita nggak boleh mandang sebelah mata. Semuanya kita nggak anggap remeh sama semuanya lah. Kita maupun lawannya siapapun kita lawan. Pertanyaan terakhir. Kalian harus improve lagi nggak buat babak playoff di Jakarta? Apa yang harus kalian improve lagi? Apa yang kalian harus latih lagi nanti di sebulan? Itu kan ada jeda waktu ya, sebulan ya kalau nggak salah ya. Nah, itu ada nggak buat kalian bisa latihan kayak atau? Ruang untuk berkembang pasti tetap ada ya, karena kita masih tim baru juga. Ya kita kan habis selesai liga ini, maksudnya dari reguler kan, dikasih libur 1 bulan, paling kita dikasih waktu libur hanya 2 minggu, dan sisanya 2 minggu itu kita buat kayak latihan-latihan kayak biasanya aja sih, buat memperbaiki yang ada kesalahan di reguler ini. Memperbaiki mistake-mistake yang ada di kemarin ini ya. Oke guys, segitu aja pertanyaan dari gua, wawancara interview dari tim Onyx. Dance, play, watch, play, stream. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this. Oke, iya bener banget. Jadi e-sports dalam beberapa tahun belakangan makin gede. Apalagi pas pandemi itu malah lagi puncak-puncaknya gitu ya. Semua saham perusahaan e-sports naik waktu pandemi gitu ya. Nah, kalau dari secara ekonomi Indonesia ini gede banget. Tapi memang ini saya bahasnya 2 hal ya. Satu dari sisi development, satu dari sisi prestasi gitu. Kita tahu lah dari sisi game development, kemarin juga Kemenparekraf baru mengumumkan bahwa 30 triliun setiap tahunnya itu lari keluar gitu. Karena game di Indonesia itu kebanyakan memang bukan bukan dari game lokal gitu. Hanya 0,05% ya kata Kemenparekraf. Jadi 99,5%-nya itu masih keluar gitu. Makanya ini e-sport sudah bagus. Nah, kedepannya gimana kita dari sisi development game lokalnya nih yang perlu kita dorong bareng-bareng gitu ya. Dan pastinya PBSI juga selalu komitmen ke sana. Liga ini kembali lagi kita coba satu dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya emang jalan ya pastinya game lokal juga akan kita support gitu. Tadi dari sisi development, kedua dari sisi prestasi. Kita sering banget memang jadi lengah gitu Indonesia tuh, kayak di awal-awal nih kita pertama kali ya sepanjang sejarah manusia gitu saya bilang ya. E-sports itu pertandingan di multi sports event itu di Asian Games di Jakarta gitu. Artinya kita menciptakan sejarah lah. Terus kita juga ya di beberapa game kita juara dunianya kita yang pertama. Nah, tapi ada kecenderungan kita lengah gitu. Habis itu prestasinya menurun gitu. Ini yang sering terjadi bukan cuma di e-sports doang, di banyak olahraga lain juga gitu kan gitu. Nah, ini yang mau kita jaga, ini yang mau kita jangan sampai ini kejadian gitu. Jangan sampai atlet Indonesia bukan yang membaik malah nurun. Dan itulah kenapa kita adakan liga terbuka ini yang kayak benar-benar semuanya tuh bisa ikut gitu. Dulu tuh 100.000 yang daftar untuk Liga 3 ini kan ada 100.000 orang ya, gitu 100.000 atlet. Nah 2024 kita harapannya jangan 100.000, kalau bisa 1 juta atau bahkan lebih lah atlet yang ikut bertanding gitu sih. Jadi dari sisi development perlu ditingkatkan game dev lokalnya, dari sisi prestasi bukan cuma mempertahankan sih, tapi emang meningkatkan juga prestasi. Jangan sampai itu.
Pertama, karena memang kami juga masih ini liga pertama ya sepanjang sejarah di Indonesia, bahkan kayaknya di Asia Tenggara belum ada lagi liga terbuka yang diselenggarakan sama pemerintah gitu ya. Jadi kita belum ada benchmark sehingga kita mesti jalankan dulu lah liga e-sports dengan satu yang impact-nya paling gede gitu ya. Terus kedua ya terutama itu sih impact-nya paling gede. Dimana saat ini kita tahu dua genre yang besar kan MOBA sama survival ya. Nah, pertimbangan kedua adalah tentu dari sisi logistik gitu. Kita kan tahu ya kalau game survival tuh kursinya aja butuh berapa gitu misalnya ya. 12 tim main bersamaan gitu. Sementara kalau game MOBA itu kan 1 lawan 1. Kemarin kita 2 sih 4 ya totalnya. Tapi itu pun masih secara logistik masih memungkinkan. Karena memang itu jadi tantangan kita juga sih, banyak secara logistik banyak yang harus kita datangkan dari Jakarta juga. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan ekosistem e-sports kita makin maju gitu ya, banyak hal dari sisi logistik lebih terbantu lah ya, karena mungkin nanti industrinya juga berkembang sehingga kita nggak perlu bawa logistik dari Jakarta gitu, cukup dari kota aja, dari kota tuan rumah. Oke guys, sekarang gua lagi bersama para pengunjung nih. Tentu saja pemain atau penonton setia dari Mobile Legends guys. Kita perkenalan dulu, namanya siapa bang? Kalau aku namanya Johnson. Saya Agam. Fatur. Oke, nih kalian dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri dari Makassar sendiri, Kak. Makassar asli. Makassar asli, Kak. Sama Makassar. Saya dari Makassar tapi asal saya dari Palu, cuman saya. Oh, dari Bandung. Oke, nih di sini kuliah apa SMA apa kerja apa gimana? Kuliah sih, Kak, sekarang. Iya, jurusan saya. Satu jurusan. Oh, sama, satu angkatan guys. Jadi mumpung lagi ada event ini, jadi pada kemari ya. Oke, pengen nanya sesuatu tentang event ini. Bagaimana menurut kalian tentang event ini yang berada di Makassar dan di GOR Unhas ini? Gimana? Kalau aku sendiri sih keren sih, Kak, udah keren semua panitia sama setupnya udah keren. Semoga sih Unhas yang di JK Auditorium ini kedepannya bisa dijadiin juga untuk tempatnya MPL kedepannya sih. Gokil guys, MPL di sini. Please lah, tolonglah muntun lah MPL. Kalau dari abang gimana? Kalau saya sendiri, sejujurnya ini pertama kali saya ikut ini event e-sport ini, dan benar-benar energinya kerasa, benar. Dan semoga kedepannya event-event seperti ini diadakan di Sulawesi lebih banyak lagi. Saya harapannya seperti itu. Kalau saya sih keren sih karena setidaknya kayak kalau agen e-sport itu kan biasanya cuma di Jawa saja kan. Kalau sekarang ada di Makassar, jadi orang-orang di Makassar kan bisa nonton setidaknya. Betul banget guys, nih benar banget nih. Jadi e-sport nasional ini kan dari berbagai macam daerah. Nah, jadi nggak hanya di Pulau Jawa doang. Jadi di tempat yang keempat ini kebetulan dan beruntung banget Makassar menjadi tuan rumah ya dari keempat lokasi tersebut. Nah, pertanyaan terakhir, juara Liga E-sport Nasional dari abang siapa? EVOS Holy, berjuang lah, masa EVOS kalah terus. EVOS. Nah, kalau saya tadi Pajajaran, saya dukung Pajajaran. Ya. Saya Onyx Miracle. Miracle, dari ketiganya beda-beda nih guys. Oke, itu aja interview gua singkat pada pengunjung kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Cyberflow. Di bagian depan untuk bisa memberikan sebuah backupan. Sesaat lagi mungkin ada Alekta Final Blow yang memang membentang untuk bisa meng-clear terhadap web minion ataupun beberapa player yang ada di atas tersebut. Alekta Final Blow yang langsung dikeluarkan pula, di mana ini akan menjadi sebuah pertempuran terakhir. Netherlands yang dikeluarkan pula, Lordnya mulai bergerak masuk untuk bisa mengacung lagi karena base pertama yang dimiliki oleh Borneo FC Sport, dan juga pertempuran yang kembali terpisah. Ranggo memikir mana Ranggonya mulai dikejar satu yang terakhir, ya Ranggo berhasil dihancurkan tanpa memori dikeluarkan, tapi Lord P-nya masih berhasil kabur. Karena berbeda. Mulai lepati dan Doirnya masih berhasil flicker lagi tempat yang lain, dan Make It satu yang terakhirnya Make It yang berhasil dihancurkan. Raja Ibu sepertinya mereka ingin menyamakan kedudukan, dan ini dia game terakhir dari series Makassar. Sekarang saatnya kita akan mengumumkan 6 tim dengan peringkat 6 teratas yang telah memberikan penampilan dan performa terbaik dan langsung menuju ke babak playoff di Jakarta. Sumber 24 Samarinda, Pendekar Esports Jakarta Selatan, Borneo FC Esports Samarinda, Pajajaran Esports Bogor, Griffin Badung Bali, Onyx Miracle Jakarta Selatan.
Itulah serangkaian acara Liga Esport Nasional dari Seri Makassar. Dan ini adalah penutupan dari keempat kota, dari Palembang, dari Pontianak, Surabaya, dan terakhir ada Makassar. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Cybervlog berikutnya, karena pada bulan Desember akan ada dilangsukan playoff di Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Cybervlog. Sampai jumpa di Jakarta. Woo!